Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam renungan di pagi hari ini. Dan memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita satu hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh senantiasa melingkupi kehidupan kami. Saat ini kami hendak membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada setiap kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-9 yang menyatakan, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini 10 November merupakan peringatan bangsa ini akan perjuangan besar dari para pahlawan kita. Mereka yang berjuang di medan perang, mereka yang mendedikasikan dirinya untuk melakukan pekerjaan baik demi mempertahankan bangsa ini, demi mempertahankan Indonesia. Hal ini menjadi sebuah peringatan bagi setiap kita bahwa adanya kita, bahwa kita mampu ada di Indonesia di saat ini tentu bukan hanya karena pertolongan dan cinta kasih Tuhan, tapi karena adanya dedikasi yang luar biasa yang diberikan oleh para pahlawan bangsa kita. Ada orang-orang yang berjuang di balik anugerah dan cinta kasih Tuhan. Ada orang-orang yang mendedikasikan dirinya berkarya untuk mempertahankan bangsa ini. Dan untuk itulah juga hari ini kita diingatkan tentang panggilan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bahwa menjadi orang Kristen bukan hanya menjalani kehidupan yang adalah anugerah dari Tuhan. Menjadi seorang Kristen bukan hanya menjalani hidup yang ya karena saya hari ini diberikan kesempatan kehidupan oleh Tuhan, ya sudah saya menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Karena hari ini saya diberikan berkat oleh Tuhan, ya sudah saya berdoa, saya bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, bersyukur bukan sekedar kita berdoa, bukan sekedar kita kemudian pergi ke gereja atau hanya mendengarkan firman Tuhan. Tapi bersyukur adalah berkarya dan juga berdedikasi bagi kehidupan orang banyak. Berdedikasi bagi kehidupan dan memperjuangkan sesuatu yang bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang banyak. Kalau mau disebutkan, ada begitu banyak pahlawan yang mendedikasikan dirinya untuk memperjuangkan bangsa ini. Kalau mau disebutkan, ada begitu banyak tokoh gereja yang memperjuangkan keadilan bagi jemaat Tuhan, bagi orang-orang yang tersisihkan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah kehidupan sehari-hari mereka, bahkan mungkin saja di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Mungkin karena kondisi fisik mereka, mungkin karena pengetahuan mereka, karena kemampuan mereka,
atau karena keunikan yang mereka miliki. Saat ini mungkin kita tidak hanya diperhadapkan atau kita tidak diperhadapkan seperti para pahlawan bangsa kita dengan begitu banyak orang-orang atau sekutu-sekutu yang menyerang bangsa ini. Bahkan bangsa ini tidak mewajibkan setiap kita warga negaranya untuk menjalani wajib militer seperti negara-negara lain. Tetapi hal ini kiranya tidak memupuskan semangat kita untuk membela dan memperjuangkan keadilan bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk menyatakan, untuk berdedikasi, dan juga untuk berkarya bagi orang-orang di sekitar kita. Mari Bapak Ibu, jalani anugerah kehidupan yang Tuhan berikan dengan senantiasa berkarya dan berdedikasi. Seperti apa yang boleh disampaikan kepada jemaat di Roma oleh Paulus, bahwa untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, maka muliakanlah Tuhan. Dengan apa yang bisa kita lakukan? Sebab ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa dan bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Kita diminta untuk menyatakan diri kita sebagai orang yang terus memuliakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita mampu melihat bahwa inilah wajah Tuhan yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan begitu banyak kebohongan, begitu banyak kekerasan, begitu banyak kejahatan. Kita dipanggil untuk berkarya dan berdedikasi penuh, menyatakan keadilan dan menjadi wajah Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Kita memang mungkin dan sudah pasti tidak dapat berjuang seperti para pahlawan di medan perang. Karena jarang sekali orang-orang yang mungkin terjun dalam dunia militer, orang-orang yang terjun dalam dunia kepolisian mungkin akan menemui hal-hal tersebut. Tapi bagi sebagian besar orang penduduk bangsa Indonesia, hal ini jarang dijumpai. Bagaimana kita mau menyatakan dedikasi dan berkarya karena kita tidak hidup dalam lingkup militer atau kepolisian atau orang-orang yang berwenang untuk menjaga dan mempertahankan bangsa ini. Tetapi panggilan lain yang dapat kita lakukan ialah untuk berkarya bagi orang-orang di sekitar kita. Berkarya bagi mereka yang tersisihkan. Berkarya bagi mereka yang tidak mendapatkan tempat di tengah-tengah komunitas. Seorang dosen yang saya kenal, Bapak Stephen Sulaiman, kemarin dipanggil pulang. Ia adalah sosok yang begitu menginspirasi begitu banyak orang. Ia memperjuangkan keadilan bagi kaum LGBT. Dan teladan baik yang telah ia torehkan selama kehidupannya membuat kematiannya menjadi duka bersama. Pendeta yang tidak hanya menyatakan kasih di atas mimbar, tetapi pendeta yang juga menyatakan kasih dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu membela mereka yang terpinggirkan. Selamat menjadi karya Tuhan dan mendedikasikan kehidupan kita bagi kehidupan banyak orang. Dengan apapun talenta yang Tuhan berikan, dengan apapun yang bisa kita lakukan, menolong mereka yang lemah, menolong mereka yang terpinggirkan, bahkan menolong mereka yang tidak mendapatkan tempat di tengah-tengah komunitas kita. Menjadi sahabat bagi setiap orang tanpa memandang perbedaan, keunikan yang mereka miliki. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik menyapa kami di pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa cinta kasih-Mu
boleh senantiasa memberkati kehidupan kami. Engkau boleh memberikan kami anugerah kehidupan setiap harinya. Dan kami bersyukur atas itu. Dan kiranya melalui anugerah kehidupan ini, kami boleh senantiasa berkarya, berdedikasi penuh untuk menolong orang-orang yang terpinggirkan, untuk menolong orang-orang yang termarginalkan, bahkan menolong orang-orang yang terbungkam karena kekerasan dan kejahatan yang menimpa mereka. Bantu kami untuk menjadi alat-Mu, untuk terus memuliakan nama-Mu lewat setiap praktik hidup yang kami jalani. Tuntun kami Tuhan, sertai kami. Kiranya dalam setiap langkah kehidupan kami hari lepas hari, Engkau senantiasa berkarya. Engkau senantiasa memberkati kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, bantu sertai setiap kami. Saat ini kami akan melanjutkan dan beraktivitas. Tuhan tuntun dan sertai kami selalu. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.